Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya teman-teman, channel Indika Service, indikasi tukang servis. Ya teman-teman, di video kali ini saya ingin nge-share Realme C2 teman-teman, Realme C2 RMX 1941 dengan kerusakan tidak bisa dicas teman-teman. Oke, langsung kita coba colokkan USB pengecasannya teman-teman. Gejalanya seperti apa? Nah ini teman-teman, ada keterangan kesalahan hubungan baterai, hubungi pusat dukungan pelanggan. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau posisi HP dinyalakan seperti ini teman-teman saat dicas. Oke, kita coba matikan terlebih dahulu, dan saat dimatikan gejalanya seperti apa nanti teman-teman bisa diperhatikan ya. Oke, HP sudah saya matikan dan saya coba colokkan USB nya teman-teman. Baterainya sudah tampil teman ya. Nah ini teman-teman, ada keterangan cas error teman-teman, tulisannya merah, cas error teman-teman ya. Nah ini ya, cas error. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mengalami kerusakan seperti ini, atau bahkan hari ini sedang mengalami kerusakan seperti ini. Ini sudah dicoba baterai yang baru, tetapi hasilnya masih sama teman-teman. Dan ini baterai yang aslinya teman-teman. Saya sudah coba ganti baterai yang baru, hasilnya masih cas error terus teman-teman. Seperti apa penyelesaiannya, nanti teman-teman bisa ditonton terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Karena Realme ini sering terjadi kerusakan yang seperti ini teman-teman, dan penyelesaiannya pun terkadang tidak sama teman-teman. Terkadang dari baterainya, terkadang dari konektor baterainya yang sudah aus. Oke teman-teman, ini nanti konektor baterai ini akan saya cek. Di konektor baterai ini menggunakan 4 pin teman-teman, ada plus, ada min, ada baterai on, dan baterai ID teman-teman. Jadi keempat pin itu harus nyambung semua teman-teman. Jadi keempat pin tersebut harus nyambung semua. Oke, langsung kita coba cek per pinnya teman-teman ya. Ini yang plusnya, ini yang minnya, dan ini yang bagian baterai on. Sebelahnya lagi yang kecil ini baterai ID teman-teman. Sepertinya bagian pin baterai ID tidak terbaca oleh avometer teman-teman. Ini baterai on, baterai ID ini. Jadi baterai ID ini tidak terbaca sama sekali teman-teman. Mungkin jalurnya terputus atau gimana, nanti kita akan cek teman-teman ya. Bagaimana cara ceknya, tonton terus ya videonya sampai selesai biar nanti tidak gagal paham teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya, tadi di baterai ID ini ya, yang tidak terbaca sama sekali teman-teman ya. Dari keempat
pin tersebut cuman baterai ID yang tidak terbaca teman-teman. Oke, kita cek, kita baca dari skemanya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya sudah buka skematiknya. Ini bagian layoutnya. Kita cari posisi konektor baterai. Di sini konektor baterainya teman-teman ya. Oke, ini konektor baterainya dengan kode J2601 teman-teman. Terdapat 4 pin. Ada plus, ini plusnya, pin plus. Terus ini pin minnya. Dan ini pin baterai on. Dan ini pin baterai ID. Dan nanti yang bermasalah di pin baterai ID teman-teman ya. Ini nanti larinya kemana, ke komponen mana. Oke, kita ketikkan J2601 di bagian skematik teman-teman. Nah ini baterai konektor, kita zoomkan. Teman-teman ya, J2601. Nah ini pin-pinnya teman-teman, baterai konektor. Oke, kita cari bagian pin ID teman-teman. Ini ya pin ID. Terus larinya kemana saja nih? Ke D2603, terus ke R2625, terus ke R2605, dan yang terakhir ke R2607 teman-teman. Nanti bisa kita jumper di salah satu resistor ini teman-teman ya. Bisa di R2625, R2605 atau R2607. Ini satu jalur teman-teman. Oke, dimana posisinya resistor 2625? Ternyata di sini teman-teman. Di atasnya R2603 yang besar itu. Dan nanti kita jumperkan di resistor ini teman-teman. Di resistor R2625. Kita jumperkan ya. Nanti kita jumper di sini aja, di resistor R2625. Nanti kita tarik sini teman-teman, dari ID ke R2625 ini, dari baterai konektor, pin ID, baterai ID. Oke teman-teman, kita kembali ke board. Nah di sini teman-teman ya, ini pin ID-nya ini. Nanti kita jumperkan ke resistor ini, tepatnya di atasnya resistor yang putih itu ya teman-teman ya. Lah kira-kira di sini teman-teman. Oh, ini saya sertakan skematiknya biar nanti tidak salah penjemperan ya teman-teman ya. Sehingga kita itu punya dasar mengapa kok harus dijemper di sini, mengapa harus dijemper di situ. Kita punya dasarnya teman-teman. Dasarnya adalah pembacaan dari skematik. Sebenarnya saya pengen nge-share video yang seperti ini teman-teman. Realme yang saat dicas ada peringatannya itu teman-teman.
Tapi kemarin-kemarin itu pas dapat servisan seperti ini belum sempat membuat videonya teman-teman. Nah, baru di kesempatan inilah saya sempat membuat video yang kerusakan yang seperti ini teman-teman. Realme di cas ada peringatannya charge error. Terkadang diganti baterai bisa, kadang pula juga di konektor baterai itu yang sudah aus juga saya juga pernah ngalami teman-teman. Kadang di jalur pun juga pernah mengalami, kadang di resistornya yang akan kita jumper ini juga saya pernah mengalami juga teman-teman, resistornya itu mati. Jadi kerusakan yang sama itu belum tentu penanganannya sama ya teman-teman ya, makanya kita harus membaca skematiknya teman-teman. Makanya di kesempatan ini kan saya kasih pembacaan skematiknya teman-teman. Jadi nanti kita tidak salah penjemperan, tidak salah eksekusi teman-teman. Oke, ini sudah saya jumper ya teman-teman ya. Kira-kira seperti ini jumpernya teman-teman. Nanti kalau jumpernya kurang kuat bisa kita ulangi lagi. Mudah-mudahan down teman-teman. Jadi ini ya, kita jumper dari pin ID ini ke resistor R2625. Nah, di sini. Atau bisa ke R2607 bisa, R2605 juga bisa. Karena itu satu jalur teman-teman. Jadi tidak harus di R2625 patokan di situ. Enggak harus di situ teman-teman. Mengapa bisa di R2607 atau R2625 atau R2605? Karena kita sudah tahu dari pembacaan skematiknya teman-teman. Oke, sebelum kita coba, kita akan cek kembali di bagian pin ID itu sudah terbaca belum melalui avometer teman-teman. Nah, sudah terbaca kan ini ID-nya. Kita pastikan ID dan baterai on enggak short teman-teman, aman berarti teman-teman. Jadi pin ID sudah bisa terbaca oleh multitester teman-teman. Selanjutnya kita coba teman-teman untuk melihat hasilnya teman-teman. Mudah-mudahan down teman-teman. Ini saya garapan servisan dari rekan saya teman-teman. Cuman istilahnya meneruskan pekerjaan teman saya, karena sudah diganti baterai kok tetap nggak bisa, sudah diganti konektor baterai pun juga nggak bisa, lalu diserahkan ke saya, ke meja saya. Oke teman-teman, kita coba dulu ya teman-teman ya, mudah-mudahan down teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tampil petirnya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah teman-teman, sudah ada presentasi baterainya teman-teman. Sudah nggak ada charge errornya lagi teman-teman. Insya Allah kalau seperti ini sudah down teman-teman. Mantap. Mantap jiwa, membahana teman-teman. Kita coba nyalakan teman-teman ya. Saat dinyalakan
normal apa enggak hasil pengecasannya teman-teman. Jangan-jangan cuman pas saat dimatikan saja. Oke, kita colokkan USB pengecasannya. Cus, mantap teman-teman, udah ada petirnya teman-teman ya, kelihatan kan di pojok ini. Nah ini udah nggak ada peringatan lagi. Mantap teman-teman, alhamdulillah teman-teman. Tuh petirnya kelihatan kan, kecil sekali petirnya teman-teman ya. Nggak tahu tuh kalau mendesain kok kecil banget ya. Nah ini teman-teman ya, sudah ada petirnya teman-teman. Nanti kita coba baterai yang aslinya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, ada petirnya. Mati malah teman-teman, kenapa ya? Walah, kayaknya baterainya lepas teman-teman. Udah, kita sekalian coba baterai yang aslinya teman-teman. Lepas tuh. Belum dilem kok. Kita coba baterai yang aslinya, mudah-mudahan down teman-teman. Kalau down berarti kan baterai aslinya masih sehat teman-teman, masih bisa digunakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cus, petirnya keluar. Alhamdulillah teman-teman, mantap teman-teman. Cuma 2% baterainya teman-teman. Alhamdulillah bisa teman-teman. Jadi baterai aslinya itu masih bisa teman-teman ya. Jadi yang rusak bukan baterainya teman-teman, tapi dari jalurnya teman-teman. Ternyata kerusakan yang sama itu penyelesaiannya pun belum tentu sama ya teman-teman ya. Kadang ada yang dari baterainya, kadang dari konektor baterainya. Kalau ini kan dari jalurnya, kadang dari resistornya itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, see you to next video. Assalamualaikum.